Baik, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh keluarga kita sendiri. Mentor saya juga, seperti orang tua sendiri. Dan bukan keluarga jauh. Dan hal-hal yang dulu udah pernah kesini ya. Setahun lalu udah pernah kesini dan beliau saat itu mengajarkan tentang how to leadership. Bagaimana kepemimpinan yang baik. Dan kita semua sangat diberkati. Dan saudara saya yakin pada saat itu juga yang hadir, saudara akan sangat diberkati. Saudara pasti diberkati. Nah hari ini saya lebih yakin lagi bahwa hari ini kita akan lebih diberkati lagi. Sebab ada sesuatu yang baru yang hambanya akan sampaikan. Pastor Himawan Leonardo, gembala dari GBI KM dan juga dipakai Tuhan di Badan Pekerja Harian. Silakan Pastor. Boleh kasih tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Yuk silakan duduk, yuk. Saya tadi masuk rasanya kayak saltum gitu saudara. Tadi soalnya saya dapat itinerary katanya pakaiannya bebas. Bukan pakai bebas, saya ya memang casual seperti biasa segini. Begitu masuk semua pada kayak batik gitu. Nah hari ini saya ingin bicara tentang worship saudara. Saya bertanya pada Tuhan apa sih yang mau saya sampaikan. Nah saya ingin sampai worship, bisa tolong slide-nya terlebih dahulu. Nah saya ingin kita baca kalau sudah, saya belum nyalain ini ya. Nah saya ingin kita baca ayatnya dulu ya, cukup banyak ayatnya tapi yuk. Yuk sama-sama baca ya, 3, 2, 1. Kemudian yuk sama-sama baca, atau gini deh, saya baca ayat 1, kalian ayat 2 karena ayatnya 11. Kalau baca sama-sama lama-lama saya sendirian, kalian diem dulu. Saya 1, kalian 2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Yang 2. Dan dia yang duduk di tahta nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. 4. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang gemenderu dan 7 obor menyala-nyala dan di hadapan tahta itu, dan itulah ketujuh roh Allah. 6. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. 8. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup sampai selama-lamanya. 10. Yang 11 kita baca sama-sama. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin saudara. Ya. Nah kita ingin bicara tentang worship. Ini tadi ayat yang kita baca, itu akan terjadi di dalam kekekalan nanti. Siapa yang mau bersama Tuhan Yesus nanti dalam kekekalan? Siapa yang mau? Udah mau semua berarti ya. Nah kita mesti tahu, yang kita lakukan di situ bukan cari uang. Yang kita lakukan bukan lagi dengar khotbah, dengar apa. Cuman satu, memuji-muji Tuhan. Amin. Ya, karena untuk itulah dari awal sejak pertama manusia diciptakan, yaitu untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Ya. Nah, karena itu saya katakan gini, ada satu kata-kata dikatakan bisa tolong slide-nya. When church
fail to worship properly, it fails in every other area. And the world is suffering because of its failure. Nah, ketika kita gagal sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, saya katakan, sebagai manusia dah. Manusia diciptakan, saya katakan ketika kita gagal untuk menyembah, maka dikatakan kita akan gagal dalam banyak area-area yang lain dan bahkan dunia akan menderita karena kegagalan sebuah penyembahan. Saya mau katakan kalau kita berkata aku ingin bersama engkau di surga, satu yang kita lakukan menyembah. Oke, itu kita mesti tahu satu hal. Nah, ketika penyembahan, ketika kita gagal menyembah, maka itu ketika kita gagal menyembah dengan cara yang benar, maka itu terjadi. Nah, gagal salah satu kegagalan adalah karena penyembahan. Tapi penyembahan saya katakan begini, ya. Adultery does not begin with a sculpture hammer, it begin in the mind. Penyembahan berhala bukan dimulai dengan pahat atau palu seorang pematung, tetapi dimulai di kepala, dalam pikiran kita. Amin, saudara. Maka itu saya katakan kita bisa berada di gereja, tetapi mungkin kita bisa menyembah bukan Tuhan yang benar. Ya, nah yang berikut saya katakan gini, manusia pertama kind of worship saya bicara, manusia itu tendensinya dari naluri awalnya setiap kita ingin menyembah. Maka itu zaman dahulu ada namanya animisme, batu besar disembah, ketemu pohon besar disembah. Saya kalau mau cari gambar bisa, cuman karena ada banyak atribut-atribut agama lain saya nggak berani pasang. Tapi ini yang terlihat banyak sekali kalau Anda cari di Google, ya tentang pohon besarlah disembah, ada lain sebagainya, ketemu apa disembah dan sebagainya. Ya, tahu ini saya sadar ya, kita semua orang di luar sana yang tidak bergereja, yang mungkin tidak beragama, tetap di dalam hatinya ada satu naluri menyembah. Cuman belum tahu kemana. Amin. Ya. Oke, tangkap ya satu ya. Nah, yang kedua saya katakan di dalam yang berikut dikatakan ini pasti tahu tentang patung lembu emas. Patung lembu emas, hebatnya ayatnya. Keluaran 32. Lalu berkatalah Harun, saya sengaja baca ayatnya supaya nanti ada ceritanya di slide berikutnya, di slide di tengah-tengah. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah kepadaku. Seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawa kepada Harun. Diterimanya dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari Mesir. Kalian mesti tahu ceritanya. Kalau mau ngomong cerita gini, karena banyak anak-anak milenial kalau ditanya cerita Musa di mana ya ceritanya? Makanya kadang-kadang walaupun kita pakai iPad atau pakai apa atau di telepon di rumah baca Alkitab, amin. Ya, untuk bisa melihat dunia yang lebih besar. Kadang-kadang kalau kita baca sesuatu lewat berapa ini nih? 6 in ya? 6 in. Dunia kita cuma 6 in seperti begini, kecil sekali. Apalagi sekarang pakai VR, virtual reality seperti itu, kita akan dikecilkan sudut pandang kita. Kalau kamu mau punya wawasan, open mind besar, jangan mau dikungkung dengan sesuatu yang 6 inch. Buka matamu, amin. Ya, anak-anak muda jangan kalau apa-apa ngelihat apa cuman bagus, tapi kenapa ini bagus? Dari bagaimana cara bikin bagus? Itu open mind. Itu mesti terbuka. Kalau tidak, kamu akan end up cuma sebagai konsumen, bukan sebagai produsen. Kamu akan cuma menikmati sesuatu. Karena saya lihat kemarin saya ngomong, ya Indonesia 250 juta jiwa. Banyak negara sekarang, Singapura cuma 5,9 juta penduduknya. Sehebat-hebatnya juga, mereka cuma 5,9 juta. Kalau kalau saya ngomong kenapa Gojek bisa sangat besar? Karena Indonesia punya 250 juta jiwa. Ya, tapi mereka nggak bisa kemari. Karena apa? Mereka cuma 5,9 juta jiwa. Tapi di sisi lain, kita lihat handphone Anda pakai apa? Telkomsel, itu Singapura, Singtel. Pakai apa lagi? Misalnya Indosat, itu Abu Dhabi,
Oredo. XL itu Malaysia. Apa kita mesti ngelihat? Kenapa bisa gitu? Karena kita cuma dilihat sebagai Indonesia, dilihat konsumen besar. Gereja sekarang, nggak sedikit gereja luar negeri masuk Indonesia. Why? Karena di sana penduduknya nggak ada. Dan mereka ngelihat jemaat sebagai konsumen. Saya nggak mau dilihat sebagai konsumen. Saya berkata dalam gereja, nasionalisme saya tinggi. Saya orang Indonesia. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kita Indonesia. Betul? Kita Indonesia. Dan Indonesia dianugerahkan kekuatan besar. Tapi jangan cuma dilihat sebagai konsumen yang bisa dimanfaatkan. Karena apa? Kita cuma duduk dengar mengkonsumsi. Amin, saudara. Maka itu mesti bangga kalau dikatakan sekarang, Pak Niko sebagai seorang visioner, dikatakan Pentakosta ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Amin. Mesti bangga, bukan dicaci maki seperti di sekarang seperti itu. Sebut lagi nama saya, saudara. Karena yang nulis buku kan, kemarin baru saya dikasih tahu, nama Bapak ditulis. Nggak masalah. Tapi satu, kalau buat saya bangga. Bangga kenapa? We do something. Bukan ngomongin orang, we try to do something. Amin, saudara. Ada orang cuma komen, tapi ada orang diem, tapi berusaha untuk lakukan sesuatu. Amin, saudara. Saya mau ajak anak-anak muda di sini. Jangan bilang kalian muda, kalian adalah pemimpin masa depan. Hari ini kalian muda. Siapa yang 25 ke bawah? Bisa lihat, hari ini 25, 10 tahun dari sekarang, kalian udah 35. Pikirkan, dalam 35, apa yang diharapkan dari orang yang 30-an? You produce something. Kalian mungkin udah punya anak. Satu kali ada satu orang marah sama saya, sampai 6 bulan marah sama saya. Karena ketika dia ulang tahun, saya kasih selamatnya begini. Karena istrinya sedang hamil. Selamat ya, teman satu, saya rada nggak tahu kenapa Tuhan tuh ngomong, kamu tuh mesti selamat ulang tahun, tapi namun kamu mesti raise up lah, bangkit lah. Ya, bangkit karena apa? Bentar lagi akan ada satu mulut lahir dari rahim istrimu dan minta makan sama kamu. Betul nggak? Terus kalau kita nggak perlu bisa produksi, kita cuma sekedar only ordinary doers, pelaku biasa-biasa, nggak bisa. Amin. Nggak bisa. Saya nggak pernah mau cuma sekedar duduk, diam. Saya pergi ke berbagai negara. Saya pergi ke China. Ini di luar konteksnya nih ya, saya ngomong dia. Mata saya nggak terlalu tertarik ngeliat pemandangan. Oke lah pemandangan ya udah mau diapain. Tapi mata saya belajar. Mata saya belajar. Saya kemana saya ketemu bisa ngomong, saya bisa belajar. Amin, saudara. Belajar tuh apa? Saya pergi ke China. Saya mikir kenapa sih jalan tolnya gede-gede padahal kosong. Saya pelajari, pulang saya pelajari. Dalam 40-60 tahun mereka bangun apa? Infrastruktur. Kita bangun apa? Kita cuma ribut-ribut doang. Demo sini, demo sana. Kita nggak banyak. Anak-anak muda, jangan ikut-ikutan rame. Satu, fokus kita. Jangan gagal fokus dengan masa depan kalian. Produce something dalam hidup kalian. Amin, saudara. Ya. Lihat tangan kalian, buka telapak tangan kalian. Cuman bawa sesuatu makanan masuk ke mulut kita, atau kita bawa tangan itu sesuatu, do something to a lot of people. Itu. Saya nggak sekolah, kalau kalian mau tahu, cuma sampai SMA. Tapi saya nggak bodoh, karena saya nggak pernah mau saya dibawa. Artinya bukan artinya nggak mau merendahkan diri, saya nggak mau pasrah. Amin. Saya nggak mau pasrah. Saya cuma SMA doang. Karena saya bilang begini, bodoh itu nggak enak. Yang setuju katakan amin. Miskin tuh nggak enak. Yang setuju katakan amin. Kalau nggak enak, apa yang kita lakukan? Hari ini, maaf saya katakan, ada orang digeletak, diinjek pakai kaki secara visual, sakit nggak? Kalau sakit, apa yang dilakukan? Diem aja diinjek orang. Enggak, berontak dong, bangkit. Amin. Makanya firman Tuhan bilang apa? Bangkit. Amin. Nah, karena itu saya katakan, ini balik pada penyembahan. Jangan kita menyembah, kita ingin sesuatu yang self-made God.
tadi patung lembu emas, mereka menyembah salah karena mereka terbiasa konsum. Mereka hanya mengkonsum, mereka cuman pengen enak, ya, pengen enak, Tuhan menginginkan Tuhan yang pas dengan kemauan mereka. Dan mereka selama ini, kenapa mereka bikin patung lembu emas? Karena 430 tahun mereka kenal di tanah Mesir. Mereka cuma tahu satu, menyembah itu ya seperti patung lembu emas, itu udah dirubah, pikirannya yang dirubah. Dan ketika mereka benar umat Tuhan, bangsa Israel, umat Tuhan yang maha, tetap aja ketika Musa naik ke atas gunung berbicara dengan Tuhan, Musa yang menjadi representatif Tuhan, dan Musa nggak turun-turun, mereka kehilangan arah. Dan ketika kehilangan arah, mereka balik ke Mesir pikirannya. Orangnya nggak kembali ke Mesir, pikirannya balik ke Mesir. Amin. Amin, saudara. Pikirannya balik ke Mesir. Ketika balik ke Mesir apa? Mereka buat patung lembu emas seperti di Mesir. Itu dia. Nah karena itu saya katakan, kalau Anda mau menyembah, jangan pernah buat self-made God. Tuhan yang pas dengan kemauan kalian, Tuhan yang tidak menyakitkan kalian. Ya. Bukan artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyakitkan. Tetapi Tuhan yang akan mengajar kita. Amin. Dan mungkin juga sesekali menghajar kita agar kita menjadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Ya, tetapi jangan Tuhan aku mau menyembah Tuhan ke tempat yang Tuhan yang tidak menyakitkan, yang Tuhan tidak yang pas fit with my mind, yang selera aku. Enggak. Saudara, saya katakan sekali lagi. Kita pergi ke mall, saya nggak tahu mall apa yang dekat sini, misalnya mall. Banyak restoran, kita masuk pada tempat yang fit with our appetite, betul saudara? Yang cocok, tapi tidak bisa menyembah seperti itu. Amin. Menyembah bukan mengkonsum. Menyembah we offer something. Penyembahan adalah produsen. Bisa katakan amin. We produce something inside our life going up, naik ke atas. Makanya tadi kata, kalau kita cuma konsum, kita dibuat nyaman. Anak-anak muda, ya nyamanlah menyembah dengan begini dan bla 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 bla. Nah, nanti end up-nya kemana hidup kita? Amin, saudara. Ya, end up di mana? Saya mau katakan gini, kenapa saya diselamatkan besar karena penyembahan. Hikmat kita, apa yang kalian pelajari di sekolah, di kampus, di kuliah, mungkin satu kali itu terbatas, amin. Terbatas. Tetapi kalau kita belajar dari Tuhan, kalian diberikan hikmat yang tidak terbatas, cocok pada segala zaman. Itu dia. Amin. Ya. Oke, lebih lanjut. Nah, saya sekarang mau contoh yang kedua, yaitu di sini ada namanya Maria Rubio. Maria Rubio, saya cerita sedikit. Seorang yang dari nama tempatnya Lake Arthur di New Mexico. Dia seorang pembuat tortilla. Lalu satu kali dia tahun 1977 dia membuat tortilla. Tortilla tuh apa ya bahasanya ya? Ya gitulah kayak sagu dipanggang begitu diisi apa bla 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 gitu kayak kebab gitu. Dan ketika dia memanggang tortilla, lalu rada angus. Dan angusnya itu menurut dia berbentuk seperti wajah Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Dia kaget. Maaf kalau saya sebutkan gini. Ini sejarah. Anda boleh baca, boleh googling Maria Rubio, tapi Maria Rubio mesti tulis Maria Rubio tortilla gitu, saudara. Kalau Maria Rubio ntar keluarnya artis-artis yang lain, saudara. Ya, ini sampai dibuatkan film, saudara. Ya, filmnya ini, saudara. Tortilla Heaven. Ini film tahun 2007, Tortilla Heaven. Tapi cerita di sininya ujungnya udah nggak bener, saudara. Namanya Hollywood, saudara ya. Ya, nah ceritanya Maria Rubio itu balik ya. Ketika dia buat seperti itu dan tortilla yang angus itu dia kaget karena dia bawalah di desa, saudara, ke pastor di desa itu. Maaf kalau saya sebutkan seperti itu. Dia minta tolong bless, berkati Pak tortilla ini.
Pastor itu menolak untuk memberkati itu, tetapi karena terpaksa dan kami di desa kecil didoakan juga lah diberkati. Setelah diberkati, ditaruh di mana? Ditaruh di sebuah kotak sebelah kanan, kotak sebelah kanannya. Ditaruh di sebuah kotak, lalu apa? Disembah. Disembah. Dan Anda tahu, dalam waktu beberapa bulan itu ada sekitar 8.000 orang yang datang untuk mengunjungi rumah itu, menyembah kotak ini. Dalam 2 tahun berikutnya, sudah 35.000 orang yang datang menyembah ke tempat itu. Itu 1977. Dan kita tahu, berapa lama penyembahan itu terjadi? 27 tahun. Sampai berhentinya gara-gara cucu dari Ibu Maria Rubio ini, namanya cucu, udah bergenerasi anak ke cucu, iseng bawalah tortil itu, diem-diem dibawa ke sekolahan buat sohoran, nyohor itu apa ya? Apa? Itu bahasa pamer gitu, pamer. Tahu-tahu pecah jatuh di sekolah. Habislah penyembahan itu, stop di 2004 kalau tidak salah. 2004, film ini dibuat 2007. Film ini nih, 2007. Bayangin ya. Ini tahun 1977. Nah karena itu firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan belok, ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, atau di atas bumi dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Amin. Ya, lihat saudara, mereka tanpa pengertian, mereka menyembah. Itulah, mereka menyembah benda. Oke, tangkap ya? Itu saya cuma ngasih. Kenapa? Mereka kan nggak ngerti. Mereka menyembah patung dan sebagainya. Mungkin kalian bilang, saya emang enggak. Tapi itu fenomena, itu ada. Berikut ya. Yang berikut adalah, ini 1978, zaman yang sama. Penyembahan orang, menyembah orang, ini worship semua. Ingat yang saya sebutin semua di dunia, dalam dunia gereja. Dicatat Jim Jones, Guyana 1978, sekitar 900 orang karena mereka menyembah pendeta Jim Jones, dan pada akhirnya karena dikatakan apalah dan sebagainya, maka semua disuruh minum racun. 900 orang semua bunuh diri massal karena menyembah satu orang. Cult leaders. Apa saudara pikir itu tahun 77? Tidak. Tahun 1997 di Prancis, ya, di Uganda tahun 2000, dan di sebelah sini masih ada walaupun intensitasnya tidak sebesar 900 orang, ya. Di yang tahun 97 kalau saya 60-an orang dan lain sebagainya, itu 300 orang di Uganda ya, tahun 2000. Banyak. Karena apa? Mereka menyembah manusia. Sampai sini bisa nangkap ya saudara? Ada banyak penyembahan yang salah. Dasarnya kenapa? Sekali lagi, karena manusia punya satu keinginan untuk nyembah. Punya satu tendensi, tend to worship. Namun salah. Saya berharap kita tidak ada yang salah menyembah, amin. Ya, dan kita mengajarkan. Nah saya mau katakan begini, semua itu terjadi karena apa? Mereka lack of knowledge. Mereka binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka tidak menolak pengenalan. Kenapa kita di gereja? Kita mengajar, mengenal Tuhan, kenal Tuhan, kenal Tuhan. Amin. Bukan untuk supaya saudara jadi religius, jadi rohani, tapi supaya tidak disesatkan orang. Yang mengerti katakan amin. Ya, supaya tidak disesatkan orang. Jangan sampai kita dalam apapun juga akhirnya disesatkan orang, nyembah dengan cara yang salah, dengan niatnya bagus, tapi disesatkan orang, akhirnya salah. Ya, kita berharap one day, satu hari kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan katakan, aku senang dengan penyembahanmu, amin. Ya, tapi ada orang yang berkata, dia berpikir saya nyembah Tuhan, mengharapkan hal yang sama, tapi akhirnya apa? Dia kecewa karena apa? Tuhan nggak pernah merasa dia datang pada Tuhan. Amin. Saya katakan begini, Egypt konsep Mesir, worship without wealth. Ya, kenapa saya sebut ini?
Lalu Firaun memanggil Musa berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut berserta dengan kamu. Nah ini lihat, worship without wealth. Mesir, Firaun mengajarkan tentang boleh menyembah tetapi jangan dengan hartamu. Penyembahan gak pernah lepas daripada kepemilikan kita. Worship is offering something. Sampai sini dulu, jangan curiga dulu saudara. Amin, tangkap ya. Menyembah artinya we offer something from our life to God. Amin. Nah saya balik pada tadi. Pertama, yang menyembah batu, menyembah patung. Lihat penyembahan mereka, mereka offer something. Mereka bawa sesuatu. Betul? Yang lembu emas, apa yang mereka bawa? Emas. Anting-anting emas. Saya mau bilang begini. 430 tahun mereka jadi budak miskin. Ketika keluar dari Mesir, Tuhan buat mereka kaya. Karena apa? Tuhan buat orang Mesir menyerahkan semua harta perhiasan ke tangan orang Israel. Mereka bawa keluar. Lalu jadi apa? Semua anugerah Tuhan itu. Anugerah Tuhan itu dilebur jadi patung lembu emas. Jadi lebur, dia bawa semua kekayaan mereka, dilebur untuk menjadi patung. Mahal nggak patung lembu emas itu saudara? Tolong jawab, mahal nggak? Mahal. Amin. Ya, mahal. Yang ketiga, yang Jim Jones, orang-orang yang mau sampai bunuh diri massal. Saudara pikir mereka tuh main-main menyembah? Perhatikan contoh-contoh yang saya tunjukkan. Mereka semua tidak main-main menyembah. Mereka serius menyembah. Amin. Mereka semua serius menyembah. Mereka sampai disuruh minum racun. Semua, hampir semua, 95% atau 97% ada beberapa yang selamat. Semua minum racun. Mereka berani bayar dengan harta, dengan jiwa mereka. Amin. Amin. Sampai sini saudara setuju bahwa mereka serius menyembah? Serius, betul? Sekarang saya tanya balik. Saudara dan saya, kita semua. Ya. Kira-kira saudara dan saya menyembah Tuhan yang benar atau salah? Tolong jawab dulu, yakin gak Tuhan benar? Saya sih yakin. Saya yakin. Saudara yakin gak? Yang yakin lambaikan tangan. Amin. Saya mau tanya begini, mereka menyembah Tuhan yang salah tapi serius. Kita tahu Tuhan kita benar, serius gak kita? Amin. Seberapa serius kita kalau ada orang-orang mereka disesatkan, tapi mereka serius disesatkan pun saja masih serius. Saya tahu kalian generasi milenial, ya. Tapi satu, keseriusan dengan Tuhan perlu tetap ditanamkan. Zaman boleh berubah, amin. Tuhan gak berubah. Kalau orang sakit, tetap ujungnya kalau gak diobati tetap mati. Dia perlu Tuhan. Itu gak berubah. Amin. Boleh analog jadi digital, tapi tetap orang perlu mujizat. Yang setuju katakan amin. Tanpa Tuhan kita gak akan kemana-mana. Nah karena itu saya katakan, satu yang saya mau katakan, yuk serius. Serius, kita harus militan. Militan dalam penyembahan. Bukan sebagai konsumen, mengkonsumsi penyembahan. Kalau Anda ngelihat industri, saya Kamis sore, saya ada meeting di sebuah tempat kantor, yang sebuah kantor perusahaan rekaman rohani terbesar di Indonesia. 12 tahun lalu saya duduk di meja itu juga untuk sebuah meeting, dan 12 tahun lalu kantor itu penuh dengan puluhan orang yang sedang sibuk dengan beresin semua produk-produk penyembahan. Tapi kemarin bawah udah Indomaret, yang lantai 2 udah food court, yang ketiga cuma tinggal kantor-kantor dan cuma beberapa orang yang ada. Tiny, udah hampir quote-unquote mati. Kalau sebagai industri itu mati, tapi worship tidak akan mati sampai selama-lamanya. Amin. Kapan? Kalau kita serius.
Betul? Media bisa berubah bentuk, tapi hati kita tetap tidak berubah. Kalau kita serius kita akan lihat. Amin. Ya. Nah, berikut yang keempat. Ya. Tentang hedonisme. Ya. Lover of pleasure. Dalam ayatnya 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, dan seterusnya. Saya lompat ke ayat keempat. Suka mengkhianat, suka berpikir panjang, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahasa Inggrisnya lover of pleasure more than lover of God. Itu bahasa aslinya. Nah, saya katakan ini pun penyembahan. Nah, di sini saya kasih grafik. Tinggal saudara lihat, yang sebelah kiri adalah sebelah kanan, tangan kanan saya, ini lover of pleasure, ini lover of God. Kita baca gitu. Kalau seorang yang lover of pleasure ketika menyembah begini, kebahagiaan dan kepuasan pribadi adalah terutama dan dikejar dengan sekuat tenaga. Itu kalau Anda mencintai diri sendiri. Jangan salah. Kita bisa nggak sadar, kita sesungguhnya menyembah diri sendiri. Betul, saudara? Ya. Tapi kalau kita mau menyembah Tuhan, kemauan menyenangkan Tuhan adalah terutama dan dikerjakan sekuat tenaga. Menyenangkan Tuhan, dikerjakan dengan sekuat tenaga. Amin. Ya. Lalu dikatakan yang kedua, melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama agar mendapatkan kembali lebih banyak. Do something to get more. Tetapi yang benar adalah kalau kita mencintai Tuhan, melakukan perintah Tuhan untuk mengasihinya dan sesama karena sadar Tuhan sudah memberkati dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Berapa banyak yang sudah diberkati Tuhan? Berapa banyak? Amin. Kita nyembah karena kita sudah diberkati Tuhan. Mungkin Anda pikir, saya belum dapat mobil, saya belum dapat motor, saya belum dapat mobil. Bukan itu. Sesekali kalau Anda berpikir tentang berkat itu dengan kebendaan, mampirlah ke rumah sakit, mampirlah ke ICU. Amin. Saya pernah belum lama tahun ini atau tahun lalu ya, saya pergi ke NUH, ada jemaat yang sakit masuk ICU karena kanker leukemia. Rumah sakit yang menangani Ibu Ani Yudhoyono di mana? Di ruang-ruang situ. Ketika saya masuk situ cuma satu, ngerinding, bukan ngerinding karena apa? Ngerinding karena mujizat terbesar yang saudara dan saya kita nggak sadar kita punya, yaitu kita sehat. Amin, saudara. Kita seringkali, aku mujizat, kalau sakit jadi sembuh. Udah lupa, sehat itu mujizat terbesar yang mesti dijaga. Amin. Dan untuk itu kita bersyukur. Yang ketiga, seorang lover of pleasure, tidak peduli perasaan Tuhan, gak peduli perasaan orang lain, menyombongkan diri. Tetapi lover of God, mencoba mengerti perasaan Tuhan, memperdulikan orang lain dan membawa damai. Yang mengerti katakan amin. Ya, bawa damai, mengerti perasaan Tuhan. Kalau saudara bisa, kita sebagai penyembah bisa ngerti perasaan Tuhan. Saya selalu bilang begini, perasaan Tuhan ya, kalau mau ngerti perasaan Tuhan gini. Perasaan Tuhan itu bukan satu kata-kata saja. Gini contohnya, tahu cerita tentang 10 orang kusta? Tahu ya? 10 orang kusta. Yang tahu yang depan doang, yang belakang nggak tahu. Ya, 10 orang kusta, satu kali 10 orang kusta berdiri di luar kota. Kenapa dia di luar kota? Karena orang kusta zaman dulu nggak boleh masuk dalam kota. Kota itu dulu berbentuk benteng, ada pintunya dan seterusnya. Mereka berdiri di luar kota. Yesus lewat. Ketika Yesus lewat, mereka berteriak, Yesus anak Daud, tolong kami. Berseru. Tuhan Yesus berhenti. Tuhan Yesus berhenti. Apa yang kau mau? Aku mau sembuh. Terus Tuhan Yesus ngomong begini, kamu pergi ke kota, temui para imam. Perintahnya apa? Pergi. Perintahnya pergi. Pergilah 10 orang itu. Saya tanya, yang balik berapa? Yang balik berapa? 1. Lalu apa Tuhan kata? Kemana yang 9? Nah itu lihat. Perkataan Tuhan pergi, tapi perasaan Tuhan kembali. Berbeda. Perkataan Tuhan, kalau kamu pegang, selalu pegang word, hitam di atas putih, itu low. Tapi perasaan Tuhan, beda, amin, beda.
Beda. Dulu waktu anak saya yang nomor 2 masih baru-baru mulai kerja, saya sama istri saya suka bilang begini, kalau pagi, kan dia punya usaha yang memang bukanya jam 10-an gitu. Cuman namanya kita mungkin orang tua, orang zaman dulu, nggak dulu banget bilang gitu ya. Jadi kalau belum dengar anak kotrek berangkat jam 9 tuh kayaknya nggak demen gitu ngeliatnya. Maka kita teriak, Andi, ngapain lu masih dulu? Pergi. Itu jam 9, jam 10 tuh, teriakan kita apa saudara? Coba denger. Pergi. Itu jam 9, jam 10 pagi. Kalau udah malam, jam 10 malam, telepon. Lu kenapa belum pulang? Nah betul kan, itu orang tua. Perkataan mulut dan perasaan itu beda. Amin. Ketika dibilang pergi, bukan arti kita ngusir. Bisa katakan amin? Ketika Tuhan bilang pergi, bukan arti dia nggak suka kita dia, tapi yang dia inginkan kita kembali. Nah itu perasaan. Nah itu ilmu yang dalam, kalau ngomong ilmu yang dalam. Amin. Ya. Nah sekarang yuk saya mau bicara tentang 3 hal aja ya. Moga-moga 10 menit selesai. 3 hal tentang worship God's way. What is worship? Saya mau ngomong begini singkat. Worship is not singing a song. Amin. Worship is not singing a song. Apa itu worship? Worship God's way. Pertama, obedience. Taat. Anda mau menjadi penyembah? Berapa mau jadi penyembah? Tanya diri kita, apakah kita orang yang taat? Obedience. Kita nggak dipalpit, nggak ikut nyanyi, tapi ketaatan itu udah penyembahan. Ketaatan itu penyembahan. Di sini cerita tentang Saul ya. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, atau kita pakai bahasa gini, apakah Tuhan itu berkenan kepada nyanyian-nyanyianmu, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ketika kita menyembah, tetapi kita menolak untuk mendengar, itu bukan quote-unquote. Ketika kita pikir kita menyembah, tetapi kita punya sikap selalu nggak mau mendengarkan suara Tuhan dan supaya nggak submit ourselves. Sekali lagi tadi saya katakan, kita udah jadi konsumen seringkali, Christian consumer, yang mana consumer memilih akan mengambil yang mau, yang dan tidak mau. Kita tidak bisa memperlakukan firman Tuhan, suara Tuhan sebagai thing that we consume. Bisa katakan amin? Nggak bisa. Perhatikan dalam ayat berikutnya. Saya tulis dampak ketidaktaatan adalah degradasi. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, kata-kata Samuel kepada Saul. Karena apa? Dia menolak untuk mendengar. Dia tidak melakukan ketaatan seperti yang dia diminta. Amin. Ya. Saya mau katakan pada kalian anak-anak muda, mau nggak jadi generasi diharapkan Tuhan yang militan? Bukan generasi yang mudah menjadi easy generation, no. Tapi generasi yang militan, yang bisa Tuhan harapkan, inginkan, kendalikan, inginkan that God can count on you, bisa andalkan kalian untuk melakukan skala besar. Cuman satu, karena kalau kalian taat. Amin. Kalau kalian taat, itu penyembahan di hadapan Tuhan. More than lot of song. Lebih besar daripada segala lakukan. Maaf, saya sering ngelihat orang yang dikaruniakan talenta suara dengan luar biasa. Tapi ketika dia tanya suara luar biasa, apa yang terjadi? Pujian datang. Apa yang terjadi ketika pujian datang? Maka mulai besar hati. Ketika mulai besar hati, timbul apa? Tinggi hati. Tinggi hati apa? Mulai nggak tunduk. Betul? Ingat ya, kita semua hidup bukan karena pujian. Yang mengerti katakan amin. Bukan karena pujian. Satu kali pernah satu anak muda
Ada retret itu berapa 10 tahun lebih yang lalu. Anak-anak sekolah, guru-guru sekolah minggu. Mission trip lah. Saya masih ingat ke Purwokerto, ke Om Ruby itu. Ke Om Ruby Daun, dari situ masih Simpson. Dikirim ke desa-desa. Dan desa-desa pulang ada salah satu guru sekolah minggu saya. Dia bilang begini, mereka minta saya balik ke sana. Pak, itu saya pikir, mereka minta saya balik. Mereka sangat diberkati oleh saya. Lalu saya kaget. Loh, maksudnya apa ya? Dan akhirnya ujung-ujungnya dia keluar dari gereja. Dia keluar dari gereja. Dia bilang begini, saya dihargai di luar sana dan di dalam gembala saya nggak menghargai saya. Buat saya punya tanggung jawab untuk membuat seseorang bertambah besar, bertambah kuat. Amin. Dan bukan muji-muji. Siapa yang pernah kuliah atau sekolah? Pernah kan semua rata-rata? Apa guru-guru saudara atau dosen-dosen saudara kerjaannya muji-muji saudara terus? Betul kan? Setuju dengan saya? Enggak ada yang muji-muji. Tapi lihat, kita mesti berterima kasih pada mereka. Betul? Karena mereka enggak pernah muji-muji kita. Coba baru bisa ngomong A, luar biasa. Udah kelas SMP 1 coba ngomong A doang gitu. Mau jadi apa? Bersyukur kalau ada yang negor saudara. Amin. Pujian boleh diterima sebentar, lupakan. Lama-lama kebanyakan pujian diabetes saudara. Betul? Ya. Tapi teguran, hati-hati. Satu yang saya katakan gini, saya selalu bilang gini. Hati-hati dalam hidup kita kalau sudah tidak ada lagi yang negor. Amin. Kalau sudah ada tidak lagi yang negor, artinya tidak ada lagi orang yang peduli sama hidup kita. Yang pertama, atau yang kedua, kita udah gak punya harapan. Yang kedua, menceritakan yang kedua gini, kalau Anda ada orang pergi ke dokter, dokternya bilang gini, udah jangan dilarang-larang, kasih makan aja apa yang dia mau, artinya apa? Udah gak ada harapan. Nah kalau saudara sampai udah, kita tahu nih berbuat salah, tapi gak ada yang negor, jangan bilang aman. Jangan bilang aman. Mungkin udah gak ada yang peduli sama kita, atau mungkin kita udah susah ditegur, terlalu keras, gak ada harapan. Amin. Ya, nah yang berikut worship God's way. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Wahyu pasal 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu penyembahanmu, aku tahu apa yang kau kerjakan di gereja. Dalam ayat 4, namun demikian aku cela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yang Tuhan pedulikan adalah kasih saudara. Amin. Saudara dan saya, kita semua. Saya bisa pelayanan dimanapun juga. Saya bisa setiap minggu pelayanan karena apa, punya jadwal udah panjang setahun dari tahun sebelumnya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita jaga kasih kita? Enggak. Yang Tuhan cari lebih daripada itu adalah kasih kita. Dalam ayat berikut dikatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hati, amin. Ya. Hati kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan bilang berikutnya, ya, Matius pasal 2, 22-37. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasih samamu manusia, itu kasih. Ya. Amin. Singkat kata gini saya mau tanya. Sekali lagi nih, hari ini terlalu banyak kali saya minta angkat tangan. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Hari ini saya tanya sekali lagi. Termasuk saya angkat tangan. Mau mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan dengan cara, barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dia yang mengasihi aku. Bisa katakan amin? Mengasihi Tuhan, lihat, menyembah. Worship is not sing a song. Tapi mengasihi Tuhan dari hati kita, itulah penyembahan. Amin. Ya, itulah penyembahan. Dalam poin ini saya akan tutup dengan ini, tapi ada satu poin lagi. Yuk baca sama-sama. Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya mau kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang selalu menyembah aku. Betul? Betul? Oh diam, betul salah? Salah kan? Yang selalu apa? Makanya saya katakan menyembah, mengasihi, melakukan perintah Tuhan adalah penyembah. Kita sering berpikir Daud itu sangat menyentuh hati Tuhan dengan nyanyiannya, penulis mayoritas Mazmur dalam kitab Mazmur. Ingat loh, ketika ditulis dalam Kisah Rasul 13, bukan penyembahannya tetapi melakukan perintah Tuhannya itu yang penting. Sekarang bayangkan, kita menyembah Tuhan tapi terus menolak melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan? Amin. Ya. Itu loh, kalau ketika kita pertama jadi orang-orang yang taat pada perintah Tuhan. Kedua, bukan tunduk, bukan ditundukkan. Ingat deh anak-anak muda. Bukan cuma ditundukkan tetapi menundukkan diri, submit ourselves. Anda bukan dikalahkan, ditundukkan oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Betul ya? Mau ya? Tapi sadar, ngerti. I want to submit ourselves to the mighty God. Yang akan gendong aku, yang akan pimpin aku, yang akan bimbing aku. Yang akan mengubah aku from no one become someone. Amin. Kalau Anda baca cerita dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, Daud is no one, become someone. Abraham no one, become someone. Yakub no one, become someone. Saudara juga bisa dibuat Tuhan gitu. Satu, pegang Tuhan. Submit yourself. Bukan ditundukkan, tapi submit. Kedua, mengasihi Tuhan dengan cara apa? Cara apa mengasihi Tuhan? Melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan adalah jangan menyembah dengan api asing. Jangan menyembah dengan api asing. Imamat pasal 10 bicara tentang anak Harun, Nadab dan Abihu, yang dikatakan dia akhirnya mati. Dalam ayat kedua dikatakan, keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka dalam ayat ke-1 bagian B dikatakan, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak perintahkan pada Tuhan. Kalau buat saudara dan saya apa hari ini? Api asing. Tuhan cuma minta sederhana, sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 3 hal. Ya, saya katakan tadi penyembahan salah, jangan menyembah Allah asing, jangan menyembah manusia. Amin. Jangan menyembah diri sendiri, hedonisme. Ya, yang kedua yang harus lakukan worship God's way. Yang pertama apa? Submit, obey, tunduk pada Tuhan. Kedua, mengasihi Tuhan. Ketiga, sembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kalau kita lakukan itu, saya percaya hidup kita masuk tahun 2020 yang dimana perubahan besar dunia itu sedang berubah besar dengan luar biasa. Saya minta pemusik bisa balik dengan luar biasa. Pertanyaan saya, apakah kita siap? Bagaimana kita siap menghadapi perubahan besar yang ada dalam dunia secara luar biasa? Sesuatu yang orang bilang kuat, hebat dan sebagainya, semua habis. Tetapi satu, orang yang berpegang pada Tuhan gak akan dipermalukan. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikir